Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Abduh selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9, yaitu saya, Inayah, dan Anisha Ananda akan memaparkan materi dengan tema globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan faktor produksi. Baiklah, kita masuk pada penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Anisha. Dipersilahkan. Globalisasi ekonomi. Globalisasi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sepadan dan kedudukan geografi sebuah negara. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat, dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Selanjutnya ada macam-macam globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja, di mana perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional, atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi, di mana masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Yang kelima, globalisasi perdagangan, di mana hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Selanjutnya, liberalisasi perdagangan dan proteksi. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Terdapat beberapa dasar liberalisasi perdagangan. Yang pertama, liberalisasi perdagangan diharapkan mampu mendorong berlangsungnya proses rasionalisasi industri bersamaan dengan proses alokasi manajemen ekonomi yang optimal. Yang kedua, menghindari atau meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro. Kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis atau overvalue currency yang mengakibatkan foreign exchange bottlenecks. Yang ketiga, mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan perluasan produksi untuk ekspor. Baik, penjelasan selanjutnya masih berkaitan dengan liberalisasi perdagangan dan proteksi, dan kita masuk pada pembahasan histori atau sejarahnya. Depresi dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Dalam bukunya Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Profesor Dr. R. Hendra Halwani pada tahun 2005 mengatakan bahwa proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, usaha ke arah
liberalisasi perdagangan makin mendapat angin segar. Pada tahun 1948, dalam Havana Charter dikandung maksud untuk membentuk International Trade Organization atau ITO yang bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, usaha ini banyak mendapat tantangan politik sehingga Amerika Serikat menolaknya. Maka, pada saat itu diciptakanlah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Karena kegagalan ITO, maka GATT menjadi badan penyangga yang penting dalam Badan Dunia untuk membangun kembali perekonomian. Nah, yang dimaksud GATT ialah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Nah, jumlah anggota sampai dengan tahun 1988 ada 94 contracting parties, yakni peserta penandatangan penuh dengan lebih dari 30 negara luar biasa yang menerapkan peraturan-peraturan GATT dalam perdagangan mereka. Prinsip dasar yang utama dari GATT ini ialah apa yang disebut dengan Most Favored Nation atau MFN, yakni mengharuskan setiap contracting parties memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan perdagangan internasional kepada negara penandatangan yang lain. Nah, perubahan-perubahan yang besar tidak terjadi dalam perdagangan internasional semenjak GATT berdiri, dan ini memberikan tekanan terhadap bekerjanya mekanisme GATT sehingga perlu perubahan dalam setiap peraturan-peraturan yang akan diterapkan. Selanjutnya, tujuan utama perundingan GATT, seperti juga yang telah disepakati di Pulda del Este, adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan dunia demi kepentingan semua negara, khususnya negara berkembang. Tujuan kedua, memperkuat dan meningkatkan peranan GATT dan mengusahakan jangkauan perdagangan dunia yang lebih luas di bawah peraturan-peraturan multilateral yang telah disepakati. Tujuan ketiga, meningkatkan daya tanggap sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi dunia yang selalu berubah melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dengan badan-badan internasional yang lain. Dan tujuan yang terakhir yaitu memupuk kerjasama yang sudah ada pada tingkat nasional maupun internasional untuk memperkuat hubungan antara kebijaksanaan perdagangan dengan kebijaksanaan ekonomi lainnya. Penjelasan selanjutnya mengenai faktor produksi tenaga kerja, modal SDM, dan teknologi. Kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut. Nah, faktor-faktor yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, SDM ini menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, yakni ketika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang memiliki intelektual tinggi atau memiliki kualitas yang tinggi, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Yang kedua ialah modal. Nah, apabila suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, maka modal sangat diperlukan. Nah, baik modal berupa barang maupun modal berupa uang. Nah, yang ketiga ialah teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu, ketika suatu negara memiliki teknologi yang terkini atau teknologi canggih, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi negara tersebut. Baiklah, kita telah sampai pada sesi akhir pemaparan materi pada kali ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.
Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Kemudian, kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut. Nah, faktor-faktor yang dimaksud di sini antara lain tenaga kerja atau sumber daya manusia, modal, dan juga teknologi. Baiklah, saya cukupkan presentasi materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kemudian, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan berupa penambahan materi, kritik, maupun pertanyaan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.